Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas wishes and future plans. Apa itu wishes and future plans? Mari kita bahas kali ini. Nah, untuk kompetensi dasar kali ini yaitu ada 3.9 mengenal dan memahami kosakata terkait keinginan dan tujuan serta konsep penggunaan wish dan if untuk suatu keinginan. Dan yang kedua yaitu 4.9 mengungkapkan kalimat keinginan dan tujuan dengan menggunakan wish dan if. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan berikutnya, lebih baik kita mengenal vocabularies. Di antaranya yaitu retired. Retired it means that pensiun, wealthy, kaya, older, tua, driver, license, sim, yacht, kapal pesiar, mansion, rumah besar, credit card, kartu kredit. Nah, untuk perubahan kata kerja ini kan ada 3 sebenarnya, tapi yang kita perlu pahami yaitu dari kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Kata kerja pertama, jika kata kerja pertama yaitu have, yaitu verb 2-nya yaitu had, donate, donated, sell, sold, soap, soaped, paint, painted, apply, applied, offer, offered, true, true. Oke, next. Untuk vocabularies itu kita memahami dari beberapa yaitu apply for a job. Itu maksudnya yaitu melamar pekerjaan. Donate money, menyumbangkan uang. Offer rights, menawarkan tumpangan. Paint a mural, melukis dinding. Sail around the world, berlayar keliling dunia. Shop online, belanja online. Throw parties, mengadakan pesta. Sebelum kita membahas materi wish dan if, kita akan memahami beberapa rumus tenses terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk pembahasan wish dan if kita menggunakan 2 simple yaitu simple past tense dan simple past tense future. Nah, dari simple past tense sebelumnya udah pernah tahu belum tentang simple past tense itu sendiri? Nah, simple past tense itu yaitu menyatakan kejadian di waktu masa lampau. Untuk rumusnya yaitu dari subject plus verb 2 atau subject plus were or was plus nominal. Misalnya kita menggunakan verb I had much money. Nah, dari kata had itu dari kata dasar verb 1 yaitu have. Kita ganti jadi verb 2 yaitu I had much money. Begitu pula dengan si paint mural. Itu dari kata verb pertama yaitu paint. Jadi painted. She painted a mural and then they applied for a job. Atau bila kalimat tersebut tidak mengandung verb, kita bisa menggunakan were or was. Kalimat nominal. Kalimat nominal apa aja sih selain kata kerja? Nah, ini aja ada noun yaitu kata benda, adjective kata sifat, and adverb keterangan. Untuk penggunaan was sendiri yaitu menggunakan he, she, it. Kalau were yaitu I, you, we, there. Contohnya I was older. Nah, was ini kan dari verb 2 untuk penggunaan past tense sendiri. And then the contohnya berikutnya yaitu they were wealthy and we were retired. Sebelum kita membahas materi wish dan if, kita akan memahami beberapa rumus tenses terlebih dahulu yaitu past future tense. Selanjutnya, untuk past future tense ini digunakan untuk kita kalimat pengandaian dari masa lalu, dari perspektif masa lalu. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu dari subject plus word plus would plus verb 1 atau subject plus would plus be plus nominal. Misalkan dari contoh I would donate money. Nah, dari penggunaan ini setelah kata would kita menggunakan verb 1 donate, tidak menggunakan verb 2. Soalnya dari rumus dari would donate itu tidak nyambung, tidak bisa, jadinya pakai I will donate money, pakai verb 1. Oke, the next contohnya yaitu she would throw parties and they would shop online. Jika tidak memiliki kata kerja, kita bisa menggunakan kalimat nominal. Misalkan, I would be happy, they would be wealthy,
we would be retired. Nah, penggunaan wish sekarang. Pada unit ini, wish digunakan untuk mengungkapkan harapan atau keinginan yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang. Contohnya ini, perhatikan pola kalimat berikut. Subject plus wish plus simple past tense. Untuk penggunaan wish itu dari I, you, we, they. Kalau wishes yaitu he, she, it. For example, I wish I had a mansion. Aku ingin aku mempunyai sebuah rumah besarnya. Kenyataannya aja aku tidak mempunyai rumah besar sekarang. Itu hanya kalimat pengandaian. Untuk yang he wishes, he sailed around the world. Dia berlayar mengelilingi dunia. Kenyataannya dia tidak berlayar mengelilingi dunia. And the next yaitu they wish they were wealthy. Mereka ingin mereka kaya. Kenyataannya sekarang yaitu mereka tidak kaya. Nah, untuk penggunaan if sendiri yaitu jika. Pada unit ini, if digunakan untuk menyatakan suatu keinginan atau harapan yang kemungkinan kecil bisa terjadi, bisa tidak. Contohnya, jika aku punya kapal pesiar, aku akan berlayar keliling dunia. Kenyataannya bisa saja tercapai punya kapal pesiar, namun kemungkinannya sangat kecil. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu dari if, yaitu if plus simple past tense plus past future tense. Kenapa menggunakan past tense and past future tense? Karena kalau dari penggunaan if, jika ada simple past tense harus dibarengi dengan past future tense. For example, if I was wealthy, I would donate money to charity. Jika aku kaya, aku akan menyumbangkan uang untuk amal. And then the next example is if she had a credit card, she would shop online. Jika dia mempunyai credit card, kartu kredit, dia akan belanja online. Nah, apakah kalian sudah paham penggunaan wish dan if? Supaya lebih paham, jika kalian bisa mempelajari latihan-latihan soal yang ada di buku paket ya. Jangan lupa direview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari untuk persiapan PTS. Oke. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.